memasak ya, dan kita sudah berada di lokasi di pinggiran kuala atau pinggiran sungai di Timbukar, Desa Timbukar, Kecamatan Sonder. Pertama kita masak dulu yaitu ayam isi di bulu. Nah, ayam isi di bulu seperti yang kita tahu bersama bahwa makanan Minahasa penuh dengan bumbu-bumbu yang ada ya. Bumbu-bumbu yaitu seperti daun lemong atau daun jeruk ya, yang diiris-iris panjang seperti ini atau iris julienne bahasa hotelnya. Kemudian ini ada daun pandan atau daun pondang bahasa lokal, dan ini adalah serai atau brahmakusu atau lebih dikenal lagi dengan istilah orang lokal atau orang Minahasa itu sarimbata. Nah, untuk ayam isi di bulu ini ya, ini sarimbata saya tambah, ada cabai rawit atau rica, bawang merah, bawang putih, kunyit atau biji kuning di sini bilang, kemudian jahe atau goraka. Dihaluskan jadi satu seperti ini ya, kemudian nanti kita akan campur. Kita akan campur di ayam yang sudah dipotong-potong, dibersihkan ya. Pondang, daun lemong, daun bawang ya, kita aduk-aduk dulu seperti ini. Kalau misalnya makanan yang dimasak dalam bulu atau dalam bambu ya, ini memang dijual khusus di pasar-pasar tradisional yang ada di Sulawesi Utara ya. Kalau yang paling kecil itu biasanya untuk nasi jaha ya, kemudian yang besar seperti ini biasanya untuk lauk-lauk atau ikan-ikan khas dari Sulawesi Utara. Ini harus kuat dengan bumbu-bumbu daun, terutama daun jeruk. Dan lebih bagusnya lagi, kalau misalnya kita bikin ayam seperti ini harus ayam kampung. Ayam kampung karena dia pasti akan empuk sampai ke dalam tulangnya, itu akan empuk ya. Karena ini dimasak bahasa kerennya sekarang slow cooker atau slow cooking. Karena dia masak dengan api yang kecil ya di dalam bambu. Jangan lupa garam. Semua yang masak dalam bambu itu harus tinggi garam. Oke. Iya, kita aduk. Ini sangat enak sekali, dan biasanya ini dari zaman dulu ya. Zaman dahulu di Minahasa ini selalu terkenal dengan ayam isi di bulu. Kemudian ada juga tinorangsak isi di bulu ya, dan ada juga masakan bebek yang dibikin seperti ini yang bumbunya sama. Kita masuk satu persatu ayam yang ada. Ya. Enak sekali ini. Makan dengan nasi panas atau dengan nasi bungkus ya. Nasi bungkus juga khas dari Minahasa. Kalau di daerah lain itu disebut lontong ya. Kalau di sini nasi bungkus yang memang ada daun nasi khas tersendiri. Oke. Ukuran pedis itu selera ya. Selera untuk Anda yang mau dengan lebih pedis, karena memang kalau masak dalam bambu atau bulu seperti ini ya, itu kadar pedisnya akan sedikit berkurang. Ini masuk 1 ekor ayam dalam satu bambu ini. Semua bumbu yang tersisa harus masuk ke dalam ya. Nah, kita masukkan semua ya, bumbu-bumbu. Oke, ini sudah jadi, sudah masuk ke dalam bambu atau bulu ya. Saya perlihatkan seperti ini. Oke, kemudian kita bakar di bara api yang agak sedikit menjauh dari bambu ya. Kenapa? Karena mengingat kalau misalnya dia terlalu dekat, hanya bagian sini saja yang masak dan akan gosong ya. Ininya akan gosong atau hangus yang bagian seperti ini. Jadi kita memang agak sedikit menjauh apinya, dan sering-sering kita putar pada saat kita bakar di bara api.
harus rajin di putar-putar supaya dia masaknya betul-betul merata ya pas kita nikmati nanti ya kita makan di dalam daging ini tidak ada lagi warna merah. Ya, sekarang kita bikin tino rangsak. Nah, tino rangsak ini ada berbagai macam tino rangsak, tapi saya mau masak di sini tino rangsak yang pakai darah. Ada juga sebagian orang Minahasa yang tidak menggunakan darah babi, ya. Dan masih kelihatan pucat, ya. Tapi ada sebagian orang juga yang memang khas dari tino rangsak ini yaitu pakai darah babi. Yang memang kalau kita lihat, ya dia nanti jadinya akan warnanya seperti RW, ya, RW. Yang sama kehitam-hitaman seperti itu ya karena menggunakan darah. Dan tino rangsak di sini saya mau bikin dua macam. Yang pertama tino rangsak yang cuma dimasak di dalam wajan atau belanga ya. Kemudian tino rangsak yang dibungkus yang bahasa lainnya yaitu posana. Tino rangsak yang memang dikenal oleh masyarakat Minahasa ya adalah makanan yang endemik atau makanan khas dari orang-orang Minahasa. Begitu banyak makanan yang sudah banyak dikenal di daerah lain, yang salah satunya adalah tino rangsak. Tino rangsak atau babi sidibulu, ya babi sidibulu. Kemudian ada juga posana, ya posana. Kurang lebih isinya sama seperti tino rangsak, cuman posana dia harus dibungkus di daun pangi. Daun pangi ini, untuk Anda yang belum tahu dengan daun pangi ini, kalau Anda tahu dengan kluwak ya, buah kluwak yang buah ini selalu digunakan oleh saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana untuk makanan rawon yang bikin hitam ya. Di dalamnya dikerok atau diambil ya, ada kurang lebih ada serbuk warna hitam, kemudian dimasukkan dalam kuah rawon. Nah, kalau orang Jawa menggunakan buahnya, orang Minahasa menggunakan daunnya. Untuk posana bisa juga untuk sayur pangi. Sayur pangi ini dari daun pangi ini digulung setebal-tebalnya kemudian diiris tipis-tipis. Nah, daun pangi ini juga bermacam-macam ya. Ada yang pakai daging babi, ya lebih enaknya pakai daging babi memang karena memang resepnya dari sananya sudah diciptakan dengan pangi pakai daging babi, kemudian pakai darah babi juga, makanya menjadi seperti hitam, ya seperti itu. Tapi ada juga sebagian orang yang menggunakan pangi ini, ya dengan ikan cakalang, tapi tidak apa-apa. Ya, yang penting bumbunya itu harus kuat di dalam sayur pangi ini. Daging babi, kemudian lemak babi atau tawa babi dan hati babi, ya seperti ini. Ups. Iya. Kemudian di sini ada daun jeruk atau daun lemong. Ini ada balakama atau kemangi, ya. Atau di daerah di Tanah Minahasa ini juga ada daerah lain kenal ini dengan istilah pongpong, ya. Tapi lebih dikenal dengan istilah balakama kalau untuk bahasa lokalnya. Kemudian daun bawang, ya. Daun pandan. Daun pandan ini harus kita iris kecil-kecil juga. Seperti ini. Kemudian daun jeruk atau daun lemon ini bisa diiris-iris, bisa juga hanya disobek-sobek atau dirobek-robek seperti ini, ya kasar, supaya aromanya itu memang betul-betul terasa. Kemudian daun bawang dan batang bawang. Ya, kemangi atau balakama, bukan darah babi yang tadi saya belanja di pasar tradisional Tomohon, ya. Darah babi segar seperti ini. Kalau di Bali darah babi dimasak makanan khas sana yaitu lawar. Ya, darah babi segar, kemudian dipakai santan, kemudian dipakai sayuran macam-macam. Ya, kalau
bumbu-bumbu lain yang sudah dihaluskan, ya. Ini ada rica, bawang merah, timun rangsak seperti ini. Tidak boleh ada unsur bawang putih, karena bawang putih ya akan membunuh rasa dari timun rangsak ini sendiri. Ya, daun jeruknya akan hilang, kemanginya akan hilang, ya, karena bawang putih. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin, ada banyak makanan di rumah, mau bikin, ya, lihat dulu tempat penggilingan bumbu atau blender itu harus dicuci bersih. Kalau baru habis menggunakan bawang putih, harus dicuci bersih, ya. Kalau boleh dicium dulu apakah sudah tidak bau bawang putih, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang betul-betul timun rangsaknya itu memang mantap, ya. Setelah tercampur seperti ini, ya, kalau misalnya Anda mau masak dalam bambu atau dalam bulu seperti ayam isi di bulu tadi, boleh, ya, selera. Tapi kalau misalnya Anda hanya masak begitu saja di wajan atau di belanga, ya, selera juga. Dan untuk Anda yang ingin bikin posana, ya, harus dibungkus di daun pangi seperti itu. Oke, kita aduk dulu sampai tercampur rata semua. Aromanya seperti ada pesta. Penggunaan garam di sini harus ekstra banyak, ya. Karena apa? Karena kita mau masak untuk posana, ya, dia nanti bukan dikukus. Kita harus keluarkan tulang-tulang di daun ini, kemudian kita cuci bersih. Posana ini harus terendam air dan sampai airnya kering baru diangkat. Ada sebagian orang dikukus dan menggunakan sedikit minyak kelapa atau minyak baru. Ya, itu tidak, karena di sini sudah ada unsur lemak babi atau tawak babi di sini, makanya pada saat airnya kering, lemak itu yang akan keluar dan kita akan mendapatkan posana yang betul-betul hasilnya bagus, ya, dan dia agak sedikit oily atau berminyak dengan lemak babi. Ini daun pangi 3 lembar seperti ini, ya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini, campuran timun rangsak ke dalamnya, kemudian kita tutup seperti ini. Ya, ini dilipat seperti ini, kemudian jadi seperti ini, oke? Yang terakhir, kalaupun Anda mendapati daun pangi yang tidak muda atau agak sedikit tua, ya, karena kita prosesnya seperti merebus, ya, seperti itu, otomatis daun pangi ini akan menjadi lebih empuk, ya. Kalau dikukus, ya, dia masih akan keras. Oke, istilah orang Minahasa yang masak di belanga, yaitu garo di belanga, ya, dan timun rangsak sisa ini akan kita masak seperti itu, yaitu garo di belanga. Belanga atau wajan ini panas, baru kita masuk di sini. Oke, ingat tidak pakai minyak kelapa, karena lemak dari atau tawak dari babi ini akan keluar dengan sendirinya.